Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulaya Sari dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai esai yang telah saya buat dengan judul Makanan Siap Saji adalah Solusi untuk Keberlangsungan Hidup. Baiklah, makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat dan memerlukan pengolahan yang baik serta benar agar bermanfaat bagi tubuh. Nah, menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, makanan adalah semua bahan dalam bentuk olahan yang dimakan manusia kecuali air dan obat-obatan. Di dalam pengelompokan makanan sendiri, salah satu makanan yang paling populer adalah makanan siap saji, atau yang kita kenal dengan nama fast food. Di banyak tempat, makanan siap saji ini banyak ditemui dengan varian menu yang banyak serta harga yang relatif terjangkau. Salah satunya yang paling banyak yaitu adalah mie instan. Mie instan merupakan makanan yang paling banyak digemari hampir oleh setiap lapisan masyarakat. Sebenarnya, masyarakat sendiri telah dihadapkan dengan makanan yang sifatnya healthy food. Namun, makanan siap saji sendiri sering digadang-gadang menjadi makanan yang tidak sehat. Akan tetapi, setiap makanan adalah makanan yang baik serta sehat, namun bagian yang tidak sehatnya hanyalah dikonsumsi secara berlebihan. Kita tahu, teman-teman, hal yang berlebihan itu sangatlah tidak baik. Padahal makanan siap saji sendiri adalah pilihan yang sangat tepat ketika kita menyimpan persediaan, baik makanan tersebut berupa makanan pokok hingga cemilan. Kita lanjutkan, jika dilihat dari judul di atas, apakah makanan siap saji dapat menjadi ancaman kehidupan umat manusia dari nasional ke internasional atau internasional ke global? Dijelaskan di dalam pendekatan ilmu hubungan internasional, ada yang namanya diplomasi publik. Kemudian di diplomasi publik ada berbagai macam cara yang dapat dilakukan untuk pendekatan antar negara dengan kekuatan soft power. Kita tahu ya teman-teman, soft power ini bertujuan menjalin kerjasama dengan cara yang dapat dikatakan lebih mudah. Salah satunya yaitu gastrodiplomasi atau yang sering kita dengar diplomasi menggunakan makanan sebagai alatnya. Nah, pada dasarnya gastrodiplomasi ini merupakan salah satu bentuk diplomasi publik yang memadukan antara diplomasi kuliner, budaya, dan national branding. Ini juga merupakan salah satu upaya negara untuk berkomunikasi dengan masyarakat asing dengan menawarkan warisan kuliner dan tradisi, salah satunya yaitu negara Thailand. Penggunaan diplomasi publik melalui pendekatan gastrodiplomasi dengan makanan khas dapat menjadi bagian strategi dari Thailand untuk memperluas diplomasi publiknya. Kekayaan dan keanekaragaman makanan suatu negara dapat digunakan sebagai daya tarik di mata dunia internasional. Di dalam tradisi makanan suatu negara, terdapat nilai-nilai yang berasal dari kepribadian negara tersebut, yang diwariskan secara turun-temurun. Kemudian, pengalaman kuliner memberikan cara bagi masyarakat asing untuk berinteraksi secara informal dengan budaya yang berbeda melalui cara yang sangat menyenangkan, yaitu dengan pengalaman memasak yang baru. Mereka ini juga diharapkan bisa belajar tentang budaya dari negara-negara lain, dan bisa dilihat bahwa di Indonesia sendiri hampir di setiap penjuru kotanya banyak ditemui makanan dan minuman khas Thailand. Salah satu yang paling populer pada penghujung tahun 2021 sampai saat ini, bahkan itu yang paling populer adalah Thai tea. Nah, tentunya penyebaran hal tersebut tidak lepas dari peran aktor negara dan non-negara sangatlah penting. Masing-masing menggunakan aktor pemerintah dan non-pemerintah. Di sini, aktor pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam kampanye gastrodiplomasi, seperti pada Thailand tadi, negara ini melakukan pembukaan Thai Resto di beberapa negara dengan ekspor makanan siap saji, mengadakan festival makanan, memberikan edukasi, dan sertifikasi pada para chef juga, serta melakukan promosi melalui media. Kembali lagi, aktor non-pemerintah di sini berperan penting juga dalam penekanan pada dampak terhadap pembuatan opini dan peningkatan hubungan. Keterlibatan publik dalam aktor negara dapat melalui acara seperti festival kuliner yang diadakan oleh pemerintah yang nantinya akan menekankan hubungan secara dua arah yang ditunjukkan untuk menyoroti serta mempromosikan kesadaran dan pemahaman tentang budaya kuliner nasional secara luas kepada publik asing. Aktor yang terlibat yaitu chef, kelompok bisnis, e-commerce, dan perusahaan makanan. Dari studi kasus di atas, dapat kita simpulkan adalah makanan cepat saji justru kehadirannya membawa dampak yang sangat positif jika dilihat dari hubungan diplomasi negara, hingga menyangkut hubungan ekonomi yang berupa ekspor-impor antar negara yang bekerja sama atas permintaan konsumsi. Maka dari itu, keberlangsungan hidup umat manusia bisa dijamin dengan adanya makanan siap saji, yang mana makanan tersebut mudah ditemui, dimasak hingga dengan praktis dibawa kemanapun. Saya Maulaya Sari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.